Halo sobat penghobi ikan hias. Untuk video kali ini judulnya adalah tutorial cara membuat filter kolam sederhana dari ember bekas cat. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman untuk membuat filter air sederhana dan praktis, mudah dibersihkan dengan biaya murah. Bahan-bahan yang digunakan adalah untuk bagian inlet disediakan 1 buah SDL atau shock drat luar, 2 buah knidrat 34 in ditambah kurang lebih 15 cm pralon 34 in dan 1 nepel selang 34 in. Untuk bagian outletnya disediakan 1 buah SDD atau shock drat dalam 1 in, 1 buah SDL 1 in beserta sealnya, 2 buah keni 1 in, 1 buah T 1 in, dan beberapa potong pralon 34 in untuk sambungannya. Untuk melubangi embernya perlu disediakan bor dan mata bor kaleng ukuran 3/4 dan ukuran 1 in. Untuk menghubungkan inlet ke pompa celup disediakan selang ukuran 3/4 dan 5/8 kurang lebih 1,5 meter. Sebagai media filternya dipergunakan biobol yang terbuat dari plastik yang tahan lama, awet, dan tidak usah diganti-ganti. Lalu brush atau sikat filter dan 2 lembar dakron kurang lebih ukurannya 30 x 30 cm. Dalam filter ini digunakan 2 fungsi, yaitu fungsi mekanis yang terdiri dari dakron dan fungsi biologis yang terdiri dari biobol dan sikat filter. Adapun fungsi dari biobol dan sikat filter ini adalah sebagai tempat hidupnya mikroba pengurai atau mikroba menguntungkan yang akan menguraikan amoniak atau NH3 dari kotoran ikan menjadi nitrit atau NO2 dan nitrat atau NO3 yang aman untuk ikan, sehingga bisa menjaga air tetap sehat dan jernih. Fungsi mekanis dari dakron ini adalah untuk penyaringan pertama sebelum masuk ke biobol dan ke brush filter ini. Cara pembuatannya, yang pertama bagian yang inlet dilubangi dengan mata bor 3/4 dan bagian outletnya dilubangi dengan mata bor 1 in. Cara pemasangannya, SDL 3/4 dipasang di dalam ember dan di luarnya dipasang knidrat 3/4, lalu dikuatkan dengan cara diputar sampai benar-benar tidak bergerak lagi. Nah, sampai kuat tidak bergerak lagi,
lalu disambungkan menggunakan 15 cm ralon 3/4 dan nepal selang 3/4 nya dipasang ke keni drat ini. Jadi bagian inletnya sudah terpasang. Sekarang bagian outletnya. Untuk bagian outletnya SDL dipasang di luar. Lalu bagian dalamnya dipasang seal supaya tidak bocor. Lalu diperkuat menggunakan SDD 1 in. Diputar terus sampai kuat sekali. Nah, ini bagian outletnya sudah terpasang semacam ini. Tinggal menambahkan aksesoris untuk pengeluarannya. Di bagian luarnya dipasang keni, lalu dipasang tag. Ini adalah penampakan akhir setelah embernya dirakit. Yang bagian kiri, bagian inletnya tinggal dipasang selang 3/4 dan ini 5/8 masuk ke pompa. Bagian outletnya pun sudah siap digunakan dengan 2 lubang. Lalu bagian dalamnya diisi media. Yang pertama, masukkan sikat. Nah, sikat ini yang tadinya panjang bisa dibelokkan atau dilengkungkan dengan cara mengaitkan bagian bawah ini ke lubang yang ada di atasnya. Nah, ini kaitannya sudah saya pasang di lubang yang disediakan. Lalu masukkan ke paling bawah sekali semacam ini. Lalu dimasukkan biobol secukupnya semacam ini. Nah, ini kalau dirasa kurang cukup, maka tambah lagi sampai benar-benar full menutupi sikat ini. Dan terakhir dipasang dakron. Yang pertama dipasangnya melintang seperti ini. Yang satu lagi dipasang untuk menutupi semua permukaan filter. Kalau dirasa kurang, maka boleh ditambahkan lagi beberapa lembar dakron. Semakin banyak semakin baik. Nah, sekarang filternya siap untuk digunakan. Sebagai contohnya, ini filter yang sudah terpasang semua. Terlihat di sini outletnya ada 2. Yang satu di bawah. Begitu lebarnya ini permukaan airnya. Nah, ini terlihat di bagian dalamnya. Filter ini saya bersihkan 3 hari yang lalu. Dan sebagai umpan pertama saya menggunakan dakron untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam ini. Dakron sementara lagi akan saya ganti dengan dakron yang permanen yang akan dipergunakan selama 1 tahun full. Terlihat di sini filter ember yang sederhana ini mampu menghasilkan air yang sangat jernih dan sehat, sehingga ikan-ikannya bisa leluasa berenang di tempat ini. Filter ember yang sederhana ini mampu menjernihkan air kurang lebih 650 liter air yang ada di sini, dan terlihat ikannya sangat sehat, bersukaria. Filter sederhana ini bisa setahun sekali dibersihkannya.
Ini sebagai contoh, baru 3 hari yang lalu saya bersihkan, tetapi dakronnya saya buang karena sudah terlalu kotor. Sedangkan media biobol dan berasnya saya cuci. Nah, ini hasil pencucian biobol dan berasnya. Jadi bersih kembali. Lalu dakronnya karena ini sudah kotor, dibuang saja, diganti dengan yang baru. Ini hasil pembuatan filter sederhana dari bekas cat yang murah dan sangat bermanfaat sekali untuk menjernihkan air. Dan medianya tidak perlu diganti setiap bulan, tergantung kondisinya. Seperti yang satu ini sudah 1 tahun, terlihat airnya sudah agak butek. Ini media filter yang sudah sangat kotor karena sudah 1 tahun belum saya ganti, dan biobol beserta berasnya belum saya bersihkan. Nah, kalau sudah melihat keadaan demikian, barulah filter ini dibersihkan total, yaitu dengan mengganti dakronnya serta membersihkan biobol dan sikat filternya. Sini terlihat airnya agak butek, kotor, karena memang ini perlu dibersihkan filternya. Jadi di sini sangat jelas perbedaannya. Filter yang belum dibersihkan, yang sudah 1 tahun saya menggunakan filter ini, dan filter yang barusan 3 hari lalu saya bersihkan. Ini airnya sangat jernih sekali, terlihat ikannya sangat bersukaria, sangat sehat. Menggunakan filter sederhana dari bekas cat. Cara mengganti dakron ini yaitu dakron yang keringnya harus dibasahkan dulu seperti ini, dan siap untuk menggantikan dakron sementara ini. Dakron sementaranya sudah saya buang. Dan cara pemasangannya, yang pertama dipasang menyelang seperti ini, dan yang kedua dipasang kebalikannya supaya semuanya tertutup dengan dakron ini. Di bagian outletnya, di sini terlihat ada 2 outlet menggunakan peralon yang digepengkan. Cara pembuatan peralon yang berfungsi sebagai air mancur seperti ini adalah sebagai berikut. Kita sediakan potongan peralon 1 in, kurang lebih 10-15 cm. Langkah berikutnya, peralon ini dipanaskan di atas kompor. Sampai terlihat agak meleleh, baru ditekan-tekan semacam ini menggunakan alat bantu seperti kayu. Nah, kalau ini terlihat belum merapat, dipanaskan lagi. Dipanaskan lagi sampai seperti agak lembek, baru
tekan-tekan lagi semacam ini. Untuk mendapatkan air yang lebih lebar, maka permukaan ini perlu digunting. Tapi terlebih dahulu harus dipanaskan sekali lagi supaya proses pengguntingannya bisa lebih lunak. Nah, sekarang waktunya saya gunting sedikit aja, kurang lebih 1 cm semacam ini. Nah, ini supaya lebih lebar. Sisi yang satunya lagi pun sama, digunting macam ini. Nah, ini permukaannya melebar lagi, panaskan sekali lagi untuk finishingnya supaya lubang ceperannya semakin kecil. Nah, udah ini ditekan-tekan lagi menggunakan kayu. Perlu alat bantu lain semacam tang untuk membentuk permukaan yang ada di ujung peralon ini. Nah, ini sangat panas, makanya harus menggunakan tang. Cara pembentukannya demikian. Nah, ini keadaan akhir untuk membuat air yang tumpah semakin melebar. Ini keadaan akhirnya dan siap untuk diuji coba. Ini hasil akhir pembuatan air mancurnya. Apakah bisa bagus atau tidak? Mari kita uji coba. Nah, caranya yang lama saya akan cabut, ganti sama yang baru. Biarkan beberapa saat sampai airnya stabil. Nah, ini sudah terlihat sobat, airnya sangat melebar seperti ini. Ini menunjukkan berhasil. Dan ini tidak perlu dilem, hanya ditancapkan saja. Nah, ini kalau kurang bagus kita putar-putar posisinya. Nah, semacam ini. Nah, terlihat airnya sangat melebar, bagus sekali sobat. Ini hasil akhir dari pembuatan air mancurnya. Terlihat sangat melebar dan ini menambah aerasi atau penambahan oksigen ke dalam air ini. Teman semua bisa membuatnya dengan mudah. Dan hasil pembuatan ini dianggap berhasil. Dengan diperlihatkannya cara kerja dan hasil filter kolam sederhana ini, maka video ini dicukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.